Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumargo PhD selaku dosen pengampu struktur baja 2. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas besar yang telah kami buat dengan struktur gedung 3 lantai. Dengan saya sebelumnya Barkalugena dengan 22500311065 dan rekan saya. Adi Nugraha dengan NIM 22500311073. Baik, di bawah ini ada merupakan gambar contoh yang telah kami buat menggunakan SAP 2000. Itu gedung 3 lantai, struktur gedung 3 lantai. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang sudah mulai dipergunakan material struktur yang mempunyai sifat praktis di dalam pengerjaannya dengan biaya seminimal mungkin, namun tidak mengurangi dari kekuatan terhadap beban yang dipikulnya. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat. Begitu juga dengan ilmu rekayasa struktur dalam bidang teknik sipil. Untuk menghasilkan perhitungan yang cepat dan akurat, pada laporan ini dipergunakan bantuan software bernama SAP 2000. Tujuan dibuatnya tugas besar dan laporan ini yaitu yang pertama mampu menghitung, menentukan, merancang, dan mendesain suatu struktur dengan material baja menggunakan software SAP 2000. Berikutnya, mampu menghitung, menentukan, merancang, dan mendesain suatu struktur dengan material baja menggunakan software SAP 2000. Yang ketiga, mampu memperhitungkan jumlah bore pile yang diperlukan dari struktur gedung beserta rencana kerja dan syarat-syaratnya atau RKS. Baik, pada struktur gedung 3 lantai ini kami menggunakan beragam profil. Yang pertama itu ada king cross dengan dimensi 450-200-914. Itu digunakan di kolom lantai dasar karena asalnya kami menggunakan 600-200 namun tidak kuat, jadi kami menggunakan king cross. Yang kedua itu ada IWF 500-200 10-6 itu untuk lantai 2 dan IWF 450-200-914 itu untuk lantai 3. Yang IWF 400-200, 350-175, yang 300-150 sama 250-125 itu digunakan untuk balok induk dan balok anak. Yang selanjutnya itu ada 2L 150-150 dan 2L 130-130. Itu digunakan untuk bracing, yang 150-nya untuk lantai dasar dan yang 130-nya untuk lantai 2 dan lantai 3. Kami menggunakan kolom pedestal berukuran 350 kali 750 dengan tulangan longitudinalnya itu ada dengan ukuran 16 dengan jumlahnya 8 dan tulangan transversalnya itu ada ukuran 12 dengan jarak 150. Lalu kami menggunakan slope dengan ukuran 400 kali 800 dengan tulangan longitudinalnya itu dengan ukuran 16, 8 buah dan transversalnya ukuran 12 dengan jarak 150. Kami menggunakan dua pelat lantai. Yang pertama pelat lantai biasa dengan tebal 120 dan yang terakhir itu ada pelat atap dengan ukuran atau tebal 100 mm. Untuk pembebanan di sini ada beberapa pembebanan yang kami perhitungkan. Yang pertama ada beban mati, beban hidup, beban mati tambahan, beban angin arah X dan arah Y, beban gempa arah X dan arah Y, serta ada beberapa rumus kombinasi beban. Di antaranya ada 1,4 dari beban mati, 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup, dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk deformasi eh, dapat terlihat pada tiga gambar yang berbeda atau tampak yang berbeda, yaitu untuk yang sebelah kiri ada tampak samping atau sumbu YZ, dan yang kedua ada yang di sebelah kanan untuk gambar 3D. Dapat terlihat deformasi yang signifikan terletak pada ruang dosen karena tidak menggunakan bracing.
Lalu yang terakhir, yang bawah itu ada eh, gambar deformasi tampak depan atau dalam sumbu X dan Z. Baik, selanjutnya ada rasio kapasitas dapat terlihat pada tiga gambar berikut dan tidak ada warna merah dalam gambar tersebut yang menandakan bahwa struktur yang kami buat itu tidak ada yang tidak aman. Ada pula yang berwarna oranye di bagian bracing yang menandakan bahwa IWF yang kami pilih sudah ekonomis namun tetap dapat memikul beban. Untuk struktur lainnya sudah cukup aman yang berwarna hijau, kuning, dan biru. Baik, selanjutnya ada beban pondasi. Untuk beban pondasi yang kami rencanakan atau yang kami desain, untuk beban terbesarnya, data beban maksimalnya itu sekitar 199,9 ton atau ya sekitar 200 ton. Untuk tugas besar kali ini dibutuhkan borpel 40 milimeter itu sekitar 2 buah. Dikarenakan asumsi kami borpel 400 milimeter itu berkekuatan 100 ton, sementara beban maksimum yang kami desain itu sekitar 200 ton. Jadi dibutuhkan 2 borpel untuk setiap fondasi pada gedung 3 lantai yang kami desain ini. Baik, dari desain yang kami rencanakan dan tugas besar yang kami kerjakan, kami dapat menarik kesimpulan, yaitu pemodelan pembebanan yang sudah dilakukan menunjukkan rasio kapasitas dari struktur untuk mencari profil mana yang paling ekonomis. Untuk model rangka gedung 3 lantai pada laporan kali ini, profil yang dipilih sudah ekonomis dan tetap kuat memikul beban di atasnya. Serta dibutuhkan pula 2 borpel ukuran 400 milimeter sebagai pondasi dalam untuk konstruksi gedung 3 lantai pada laporan. Mungkin cukup sekian paparan kami dari kelompok 2 untuk tugas besar struktur baja 2 gedung 3 lantai kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.